semua masyarakat Kota Solo, kita senang sekali kali ini hadir tentu dalam suasana yang berbeda di tanggal yang spesial, di waktu yang istimewa. Karena kita saat ini berada di tanggal berapa Rumania? 7 Bulan? 7 Dan sekarang jam? 7 juga. Iya, kita sekarang ada di 7 bulan 7 dan jam 7. Ya. Episode pertama kita hadirkan, tentu Ya. saja ini jadi satu hal yang spesial sekali. Kenapa sih dengan angka 7? Ini nek wong Jawa ini nek ngomong 7 itu kan pitu ya. Pitu tuh ada pitulungan, pertolongan ya Jadi, istilahnya ya. Ya, kita mensyukuri apapun itu yang pasti di tanggal 7 ini Oke. kita akan ngobrol-ngobrol tentang Solo bertujuan. Makin dekat, makin berdekat. Ini saya excited sekali ya waktu kemarin dapat kabar dari produser kita nih. Oke. Kita akan ngobrol tentang tujuan-tujuan ke depan di Kota Solo. Wah, Menarik ini banget. rasa-rasanya sudah nggak sabar. Ini masih tahun 2023. Sebentar lagi 2024. Nah, ini saya mau rasa kayak gini atau janjane. Saya tuh excited banget gitu loh ya. Kok bisa? Saya tuh mendengar berita-berita seru-seru gitu itu 2024 itu kayaknya tuh Indonesia mau gawe. Sesuatu yang luar biasa. Masyarakat tuh harus bersiap di 2024 nanti tuh entah nanti tanggalnya berapa, bulannya berapa. Kita harus mengenal lebih jauh. Iya dah. Tentu lebih tahu dan yang paling penting tidak asal datang ke TPS tapi harus tahu tujuan-tujuannya untuk menentukan masa depan kita. Benar sekali. Maka dari itu kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama tokoh-tokoh di Kota Solo yang akan kita ajak ngobrol di Solo bertujuan. Kalian tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Matur nuwun, kita pengen kenalan-kenalan dulu nih yang sudah ada di sini. Yang sebelahnya rumahnya dulu. Oke, Kita ada yang bersama Mas Nando Mahendra Panjuto. Ya. Komplitnya itu. Ya, panggilannya Mas Nando. Nando. Mas saja. Nando. Ya. Bener ketua RT paling muda. Betul, ya. Di wilayah saja, di wilayah saya tentu saja. Ya. Betul, betul, betul. Berapa sih Mas? Ya, around di bawah 40. 30. Di bawah Kirain 30 ke bawah. Iya. Awet muda berarti. Awet ya? muda. Iya, iya. Ya, ini Mas Nando memang tentu aktivis di berbagai organisasi kepemudaan Oke. juga. Ya, Dan tentu memiliki banyak tujuan-tujuan ke depan ya untuk melihat bagaimana Kota Solo ini nanti ya. bisa kita obrolkan lah kira-kira seperti itu Mas Siap. Nando ya. Ya. Dan di Selanjutnya, samping kirinya Mas Nando Nando ada Mbak Restia Tenda Arswidiawati. Wah. Betul, tokoh wanita muda juga. Iya, panggilannya apa? Mbak? Panggilannya? Boleh Resti, boleh Tenda. Wah. Lucu ya, Mbak Tenda gitu ya. Mau Tapi nggak kemana, pakai Mbak tenda Tenda? biru gitu kan Mbak, tenda merah ya. Tenda merah. Ini tentu juga sebagai tokoh wanita yang masih muda juga tentu punya tujuan-tujuan tentang ke depan yang sepertinya pengen kita ulik nanti Mbak Tenda ya. Oke. Siap ya? Oke. Dan yang tengah Yeay. tidak asing lagi dengan sosok yang satu ini. Ah. Saya akan langsung menyapa Mas Reo Yuliana Fernandes. Mas Reo, kabar Ya. baik, sehat? Sehat, baik. Luar biasa. Saya dulu seling sowan loh ke bapaknya beliau. Iya, saya juga. Tapi tidak ketemu, soalnya Iya. rumahnya beda. Wah, makanya. Mas Reo ini masih tetap semangat terus ya untuk mengawal tujuan-tujuan ke depan di Kota Solo ini. Tetap semangat. Rasa-rasanya memang harus tujuan ini apa ya istilahnya ya, dikawal dengan baik dan mampu memberikan perubahan. Ya, kita harus tetap mengawal dengan baik, penuh semangat dan apa yang menjadi tujuan nanti ya harus tercapai. Itu lah. Ya, kalau targetnya umpamanya 100 ya dilebihkan. Oke, baik. Dan tentu kita tidak hanya bertiga saja karena masih Oke. ada lagi di sebelah kiri Mas Reo ada Mbak Anissa Cahya Satmawati Iya. yang kita sapa dengan Mbak Anissa. Anissa. Terima kasih Mbak Anissa, juga tokoh muda wanita juga yang memperjuangkan ini untuk tujuan-tujuan ke depan wanita di Kota Surakarta agar lebih berdaya juga. Agar gender ini tidak lagi menjadi Iya apa ya dong. permasalahan Tolong dong lagi Mbak, lah. ini juga wanita. Wah, ini Emansipasi wanita. wanita Mbak, tolong. Perjuangkan kami. Baik, terima kasih Mbak Disa. Dan tentu samping kanan saya persis, kita akan berbincang juga bersama Mas Wahyu Haryanto. Ya. Iya. Mas Wahyu, terima kasih, ini Terima kasih. aktivitasnya banyak sekali. Iya. Dari organisasi profesi yang ada di bisnis juga ada. Iya. Pendidikan juga ada. Banyak Kemudian. juga. Memang suka pembelajar di bidang organisasi. Ya, Iya. dengan berorganisasi kan berarti itu tempat belajar. Wah. Atau nanti jangan Surawuh juga hari Boleh. ini ya. Iya. Melihat tujuan ke depan Kita ini. juga ya. belajar ya. Nah, ini memang menarik ya masyarakat Solo yang memang di tanggal 7 ini kita sengaja untuk launching untuk podcast kita Solo bertujuan. Ya, ya. Karena memang ya ini saya awali dulu ke Mas Rio. Mas Rio berbicara tentang tujuan ke depan itu rasa-rasanya memang 2024 ini momentum yang baik.
seluruh Indonesia serentak Ya. dan ternyata memang salah satunya adalah Kota Solo juga pasti akan punya gawe itu. Tujuan yang paling menjadi visi ke depan karena yang ditawarkan anak muda adalah masa depannya, Mas Rio. Apa ini, Mas Rio? Ya kalau untuk anak muda kita harus membangun sesuai dengan karakter yang sekarang kan. Yeah. Anak muda sekarang itu maunya itu cepat dapat. Ya, Oh, instan Dia ya. ya, jadi dia tidak perlu waktu yang lama, tapi hasilnya cepat. Jadi 1 hari 2 hari sudah dapat yang lebih. Oke. Ya. Jadi kalau nanti kita bekerja untuk membangun Kota Solo ya kita membangun dua karakter Ya. yang tua ya dibangun, yang muda Yang juga muda dibangun. Jadi wadah ini harus sama. Jadi nggak bisa kita titik beratkan di muda, di tua nggak bisa. Oke, memang harus balance ya. Ya, karena di samping yang muda digenjot, yang tua juga harus memberikan arahan ke yang muda. Jadi kita juga harus berkolaborasi lah. Iya. Itu rumahnya Oke. karena betul ya tadi Jadi, kalau harus kompak ya antara Harus tua dan kompak. muda ya. Iya. Jadi, Yang tua ngomong, yang muda juga harus mau dimong gitu ya. iya. itu dia. Karena Iya, betul. karakternya anak muda sekarang itu kita mau ngasih tahu Iya. susah, Iya. ya kan? Ya wadahnya ya kita dikasih wadah, Mhm. nanti gimana kalau seperti ini, Oke. dia akan mengimprovisasi sendiri. Gitu. Oke, ini ngomong-ngomong soal anak muda yang katanya selalu ingin cepat begitu, termasuk salah satu tokoh muda kita Nah. pengen cepat jadi pemimpin, minimal harus pemimpin dulu ketua RT. Iya. Itu bagian tanggung jawab loh, betul. Sekali lagi jangan menyepelekan Belajar sebuah dari ketua RT posisi, dulu kan ya. betul. Mas Nando, ini Ya. sebagai ketua RT muda yang Ya, memang ya. harus mengalami masyarakat di lingkungannya, Betul. apakah apa sih ujian sebagai generasi muda ketika harus berorganisasi, ketika harus memimpin di suatu wilayah terkecil misalkan di sini? Jadi sebenarnya pengalaman saya sebagai RT ya, itu sebenarnya yang kita takutkan itu sebenarnya tidak ada. Hmm. Ya kan kadang kita anak muda itu worry gitu Ya. ya, khawatir Ya, apakah khawatir. kita bisa memimpin, apakah kita bisa menjadi penggerak seperti itu. Tapi ternyata ketika kita sudah diberi porsi, diberi kepercayaan, diberi fungsinya itu, ternyata jalannya juga oke-oke saja gitu loh. Dan malah benar kayak Mas Rio tadi, kita memang harus hormat ya, hormat sama senior kita, Betul. sama orang sepuh dan seperti itu kita rangkul. Seperti itu. Memang kalau jiwa muda kadang meledak-ledak. Ya. Kadang meledak-ledak progresif gitu. Ya. Pengennya seperti ini, pengennya seperti ini. Tapi ketika kita sudah, ya tadi saya selalu bahwa pengalaman saya, Mbak, Ya. pengalaman saya sebagai ketua RT itu, anak muda itu ternyata mereka cukup apresiasi. Iya. Ya, itu Iya, kemarin. iya. Salah satu contohnya adalah ketika biasanya ketua RT yang lama itu, Ya. warga itu datang golei, Betul. Pak RT-nya kadang nggak ketemu. Iya, susah Saya banget simpel. nyarinya ya. Paling Minta tanda tangan Wah, gitu, itu. Pak RT baru keluar. Saya simpel bilang ke warga saya, Iya. mulai sekarang tidak pernah ada warga yang tidak pernah bisa ketemu saya. Oke. Oh, Karena harus oke, WA oke. dulu. Oh iya. Janjian dulu via WA. Janjian, WA. Atau bahkan kalau mau buat semacam surat Surat RT gitu, pengantar. cukup di WA dulu fotokopi Oke. KTP, Iya. nanti tinggal ambil, nanti kita tinggal ngobrol santai Oh, seperti itu. lebih dimudahkan ya. loh. Iya Teknologi dong. ya penting. Kita manfaatkan teknologi Betul, yang ada betul, dong. Betul. Ya, dan itu ternyata warga-warga kita seperti itu apresiasi. Ya. Ya. Mungkin menjadi inspirasi ke RT-RT yang lain juga begitu ya, tidak menyusahkan warganya Iya. begitu. RT Iya. sebagai smart RT begitu. Iya, ya. Ya, Smart seperti itu. RT. Jadi memang generasi muda itu harus punya atau membawa perubahan tentang Ya. tujuan-tujuan yang lebih baik, termasuk teknologi, Ya. termasuk memanfaatkan platform-platform media digital juga harus dilakukan. Saya bergeser ke Mas Wahyu. Nah, Mas Oke. Wahyu ini tentu sering berinteraksi dengan anak-anak muda dan Ya. terus memberikan semangat-semangat juga. Ya. Rasa-rasa memang anak muda sekarang memang harus apa ya Mas ya, perlu mendapatkan pendampingan juga. Ya. Khususnya kalau kita sekarang ya gadget melihat informasi cepat sekali. Iya, cepat. Dan kita tidak tahu harus menyerap seperti apa. Tapi bahayanya kalau nggak bisa disaring kan asal Nah, aja hoax-hoax itu banyak Padahal kan banget. Kota Solo punya tujuan yang jelas ini untuk Ya. membawa arah ke lebih baik, tapi banyak sekali info-info Berita-berita, yang terkadang nggak benar. Itu bagaimana sih Mas Ya. kira-kira merespon itu? Ya, tadi kalau sebelum ke sini saya Ya. jawab Mas Nando sama Mas Rio tadi Ya, ya. oke. Jadi ada generasi yang senior, generasi Dan, tua. ya. Kebetulan itu yang saya geluti. Saya juga berkumpul dengan Oke. yang tua-tua, Iya, iya, juga iya. berkumpul dengan yang muda-muda. Iya. Itu ya. Gimana Jadi tuh? kalau yang
tua kita menimba pengalamannya ya. Oke. Jadi Baik. dalam menjalani hidup ini, dalam mengawal masyarakat, karena kebetulan saya sudah diberi amanah oleh masyarakat sebagai anggota DPR di 2019 kemarin ya. Terus kemudian kalau anak-anak muda di Solo ini potensinya banyak sekali. Betul. Oke lah kalau yang di bidang ekonomi, di bidang kreator itu sudah ada yang pelatih ya. Ya. Nah ini kemarin saya baru menemukan anak muda yang berkumpul, mereka berdiskusi. Ini sebelum saya nggak masuk ke diskusinya mereka, tapi ya. mereka punya pemikiran yang brilian. Oke. Jadi mereka ingin melek politik Ya. yang mungkin baru saja kalau melihat di sosmed bisa dicari ya, itu adalah tentang legislator muda. Jadi Baik, anak baik, dari baik. 15 tahun sampai 19 tahun mereka sudah berdiskusi, mereka mencari bagaimana cara menyelenggarakan kegiatan ini. Saya salut sekali dan ketika mereka menghubungi ke saya langsung berikan jalan. Maksudnya berikan jalan tuh, oh ini harus menghubungi langsung saja ke institusi DPR supaya bisa belajar langsung dan diterima oleh Pak Ketua DPRD dan sepertinya ini diberi ruang anak-anak ini untuk berkreasi. Nanti mereka akan praktek karena ini di masa liburan sekolah. Betul, Ya. betul. Ya, Libur. mereka akan berpraktek mengikuti persidangan, mengikuti rapat-rapat, mengikuti pansus. Jadi mereka nanti punya wawasan. Ya. Setidaknya, oh seperti ini. Jadi menjadi legislator. Jadi Ini yang trade mereknya adalah legislator muda. ya makanya Seperti memang teman-teman saya ini yang muda, ya. Mencetak Itulah. generasi muda. betul. ya. Akhirnya memang kita tahu betul bahwa peran legislator dan tujuan-tujuan ke depan inilah yang akhirnya menjadi pesan tersampaikan. Oh, ternyata memang beliau-beliau mewakili kita. Ternyata beliau memang memperjuangkan Iya. kita. Itu yang memang akhirnya menjadi bagian penting yang harus dipahami generasi muda kita. Saya bergeser ke Mbak Nisa. Mbak Nisa, nah ini Muda ini. masih muda Ya. dan terkadang memang sosok wanita ini Wanita. memang menjadi bagian yang penggerak yang luar biasa. Ya, kalau sudah urusan hal-hal tentang kehidupan, tentang keuangan itu wanita yang paling luar biasa. Ribet banget ya soal Paling pembukuan concern ke begitu ya. sana. Paling kekat Iya. Harus itu ya. Harus. Betul, Ya. betul. Hal apa yang menjadi tujuan ke depan untuk melihat dari sosok wanita yang memang harus diperjuangkan? Ya, selain wanita juga ibu ya. Dan Oke, ibu, betul iya, sekali. Jadi ibu itu adalah komponen yang paling utama ya, Iya. yang mengatur semuanya. Betul. Tapi saya tidak bicara tentang wanita dan ibu juga. Iya, iya. Jadi tadi mengutip dari Mas Reo tadi yang mengatakan Iya. bahwa kita harus balance ya Betul. antara kaum muda dan Nyon Sewu yang sudah tua juga. Akan tetapi saya kembali lagi ke attitude ya. Attitude. Jadi sikap juga, Iya. perilaku. Jadi kita anak muda yang tidak meninggalkan yang tua. Kita tetap ya Nyon Sewu kalau kita di Solo ya Iya, tentunya kita dengan masih kentalkan budaya Iya. Jawa. Betul. Jadi artinya kita masih harus saling menghormati di mana kita yang muda yang berdaya tetapi orang ninggal sing tua. Iya Oh. benar. Istilah Jadi Jawanya itu iya. unggah-ungguh Iya, itu harus masih perhatikan ya. menghargai Iya. dan Nyon Sewu kalau orang itu kan pasti juga mau toh Mbak maunya Mas ya, Iya. maunya kan menghargai. Betul Kita sekali. Diuangke. lah, Iya. diuangke itu senang dan itu saya yang paling utama. Ya. Jadi karena ini zaman juga berkembang, Ya, ya. teknologi semakin maju, tahun semakin bertambah. Saya yakin istilahnya kita jangan sampai ninggal yang attitude. Yang attitude-nya tetap sebagai orang timur, sebagai orang Jawa ini Iya, tetap harus kita harus unggah-ungguh, santun, ya, betul, harus menghormati. yang Dan paling saya rasa ketika itu sudah tercipta, itu wes penak sekali. itu dia Berjalan yang itu paling mengalir penting. dan indah, tidak ada Iya. yang saling merasa gitu, Betul. merasa di rendahkan Iya, atau iya. apa. Jadi kita bersinergi, bisa saling ketika kita bersama frekuensinya udah nyambung. Itu. Kalau nggak frekuensi si jenis dua, Wah, si jenis ini sudah Ora nyambung. harus Iya. harus Iya. satu Ora tujuan nyambung. ya, Iya. harus satu tujuan untuk Jadi mencapai ke satu sana. tujuan, Itu dia. satu frekuensi juga. frekuensi. Jadi kita sama-sama ngomong juga enak, Betul, berdiskusi betul. juga enak gitu ya Pak Wahyu Iya. ya. Untuk repot. tujuan yang lebih baik. Untuk Ya, tujuan yang lebih baik. jadi seperti Mas Betul. Nando yang tadi Iya. RT kan seperti Betul, betul. itu. Nyon Sewu dengan yang ini anak mudanya ini yang jadi RT, tapi kan bapak-bapaknya Tetap yang sebagai warganya yang juga masih masih yang tua dihormati. gitu juga merasa diuang. Iya. Iya. Ya. Karena nek koncoku si Rumania iki katanya nek cewek itu nek orang ngemol ngemil ngomel aja. Kaca yang Kuwi pokoknya. lengkap Makanya harus belajar pokoknya. sama Mbak Tenda nih. Mbak Kayaknya Tenda ini nih. biar nggak cuma ngemol ngemil sama ngomel nih Mbak. Harus Kopinya datang nih. Iya, dadah.
Kopinya. Wah, kopinya sudah datang. Thank you Mas Apri, matur nuwun Mas. Makasih loh, Mas. Anda tahu nggak? Ini kopi ada kepanjangannya loh. Apa itu? Apa sih Mas Ando kopi? Koordinasi pikiran. Koordinasi pikiran. Ini berarti pikiran harus Wah, ya dikoordinasi nih. sudah penuh ini pikiran ya, sudah harus dikoordinasikan. Berat. Berat. Mbak, ngopi dulu ya. Monggo diujo. Leluhur itu kalau kita diskusi pakainya kopi. Iya, Iya. betul. Tidak ada kopi. Iya, leluhur itu. Dan memang, Nah, ini ya, sebagai pemicu kita untuk berpikir yang lebih. Karena aku ngopi. Wah. Di belakang kita. Kopi. Ya. Waktu merumuskan. Iya, kita ngomong tujuan-tujuan ke depan Oke. juga dengan kopi juga. Iya. Mbak Tenda tadi kita ke Mbak Tenda ya? Tenda. Iya, jadi kalau urusannya rumahnya ya gur ngemol, ngemil, karo ngomel. Gimana tuh Mbak? Itu Selain itu kira-kira yang bagaimana Mbak biar untuk memberdayakan wanita ini biar bisa mampu berjuang ke depan? Saya juga wanita, tadi sama dengan Mbak Anis, jadi selain wanita, saya juga seorang ibu, sama Betul. ya Mas Mungil-mungil ini saya ibu. Iya. Oh, awet muda ya. Iya. Awet muda. Jadi ya itu tadi mendorong untuk perempuan lebih lagi untuk bisa setara dengan laki-laki gitu ya. Iya. Jadi tidak hanya tadi ngemil dan apa Mbak? Ngomel. Atau kalau bahasa Jawa nih masak, masak, ya. masak. Ya. Iya, Jadi, betul, betul. itu tadi mendorong perempuan untuk lebih lagi Mempunyai peran. ya mempunyai peran Peran. gitu, sehingga sama dengan para laki-laki, sehingga Oke. tadi bagian dari keterwakilan perempuan di legislatif sendiri harus 30% kan, Betul. yang bisa mewakili perempuan. Nah, bagian dari itu adalah mendorong para ibu-ibu ini dan juga wanita untuk lebih berkreatif Ya. gitu, supaya bisa menjadi tidak hanya bisa hanya tadi masak, Ya. manak dan masak, tapi juga membantu perekonomian, sehingga bisa Menjadi penggerak dengan membantu perekonomian. menaikkan perekonomian tadi, kita bisa lebih meningkatkan kesejahteraan di kota Surakarta ini. Amin. Nah, ini juga kita sampaikan ya, kita disclaimer lagi ya. Jadi program ini memang kita untuk mengedukasi bagaimana tujuan-tujuan ke depan di Kota Solo ini. Kita sama-sama mungkin nanti bisa berdiskusi juga di lain kesempatan, bisa saling memberikan hal-hal permasalahan apa dan mungkin tujuan itu bisa kita rembuk bersama di sini. Kira-kira seperti mungkin itu nanti ya. ditunggu komennya ya. Betul, nanti Terus kita akan buka bisa di via WhatsApp juga. Betul sekali. Karena ini ditayangkan di YouTube, silahkan di-subscribe, di-share juga sebanyak mungkin, dan sekali lagi bisa kirim pertanyaan-pertanyaan di live chat ketika menyaksikan dan meng-sharekan ini, karena Solo Bertujuan ini akan menjawab semua hal-hal yang menjadi keresahan Iya. warga Kota Solo dan Nanti kita akan masyarakat Kota jawab Solo. di episode selanjutnya. Tentu saja. Karena ini akan banyak Bersambung episode ya. Asik. Iya, kita ada di Solo Bertujuan, makin Makin dekat, dekat, makin makin dekat. Tapi kita nggak break loh, ini lanjut loh. Oh, Ini lanjut. Enggak ngingetin Lanjut. aja slogannya. Betul, betul. Mas Reo, ini kalau berbicara soal ke depan ya, karena kan memang kita harus menyadari generasi muda kita tuh banyak banget. Betul. Secara global pun dari berbagai survei mengatakan 60% Betul. pemilih kita, pemilih Ya. pemula, Udah. swing voters kita banyak yang memang harus bisa dikendalikan juga. Kira-kira strateginya apa ya Mas? Apalagi kalau memang berbicara Kota Solo juga akan ada estafet kepemimpinan yang saya nggak tahu, kayaknya Mas Ade Sando ada di sini. Mudah-mudahan Calonnya ya. ini merespon itu bagaimana Mas Reo? Ada Ya. di sini Mas. Ada di Ya kalau kita punya tadi yang disebutkan Iya, di AD1 kan, saya anggap itu masih sebagai opini masyarakat saja. Karena kalau saya masih Dan doa masyarakat boleh loh. boleh, terima kasih, amin, amin, amin. Ya. Cuman kan saya masih Iya, fokus iya. di Oke. target kita yang di depan. Tahun depan. Untuk Jadi tujuan-tujuannya. kalau target ini sudah tercapai, ya kalau diberi amanah ya apa boleh buat. Oke. Itu tetap kita ambil. Ya kalau kemarin saya habis ngisi acara di sebuah komunitas. Ya. Dari yang saya dapat informasikan itu dari 250 peserta itu hampir 75% adalah kaum muda. Iya. Mereka memang politik itu dianggap yang tidak tidak baik untuk atau kurang menarik untuk dipelajari atau Baik. diikuti, karena perkembangan mereka tidak langsung, tujuanku belum langsung Iya, tercapai. iya, iya. Mereka harus melewati semuanya. Nah ini Prosesnya. kan kita
sebagai nanti kalau bekerja sebagai legislator atau yang lainnya, kita tetap akan memanfaatkan atau merangkul semua kaum muda ini. Karena meskipun ada ya Gen Z sama yang Alpha. satunya Yang satu Alpha ya. Yang Terakhir Alpha. Alpha ya. Betul. Terakhir apa? Nah, Iya. nah, Yang itu udah lahir di atas 2000-an kita, kan? ya kita harus balance. Jadi anak muda juga kita rangkul Ya. untuk menumbuhkan perekonomian di Kota Solo yang notabene kita tidak usah memungkiri ya Iya, iya. bahwa sekarang itu malah yang menjadi entrepreneur baik skala kecil maupun Betul. besar malah Semuanya anak generasi muda. muda. Nah ini kita rangkul untuk berani membangun Kota Solo ini. Ya. Baik dari retailnya atau di makronya atau Ya, di e-commerce-nya kita harus ikuti karena pengusaha-pengusaha sekarang ini kebanyakan malah kaum muda. Kaum muda ya. Karena dia berlarinya cepat. Ya kalau Betul. kita nggak ngikuti kecepatan mereka Ya. ya kita yang ketinggal. Itu. Cuman ada yang cepat juga ada yang pelan. Kita Oke. balancekan ini biar tidak ada jarak. Jadi semua bisa tujuan kita bisa tercapai. Saya Iya. seandainya diberi seperti itu tidak akan menutup mata. Saya akan membuka dengan lebar komunikasi dengan anak-anak muda Ya. di Kota Solo tidak mengenal dari usia. Karena sekarang 19 tahun pun sudah bisa menjadi miliarder. Itulah Ya. makanya Jadi- sudah nggak ada lagi soal usia Nggak sekarang ada. ya, bahwa sukses umur sekian, sukses umur Ya. Ya, sekian. tidak. memang perbedaan tahun dulu sama sekarang. Saya 19 tahun yang dulu itu waktu Sing 19 ngopo. tahun ngapain Sing sih ya ngopo. gitu ya. Kalau sekarang anak muda 19 tahun udah jadi ini, udah Ya. bisnis apa ya bedanya. Banyak peluang. Iya, Banyak benar. peluang. Cuman gini, mereka melakukan bisnis ini kayak pokoknya saya dapat dulu, nggak mikir resikonya nanti Betul. bagaimana. Oke, mungkin ada kesempatan langsung ambil gitu Iya. dulu ya. Ambisnya masih Iya, seperti itu. ambis. Karena bener. ya jenenge anak muda, Iya, kita semangat masih. bisanya sprint ya sprint, Iya. nggak mungkin lah kita maraton kan pelan-pelan. Iya. Tahu-tahu langsung di sprint kan gitu kan. Iya, Kalau iya. orang yang di 90-an ke bawah kan pelan-pelan dulu baru di sprint. Nah, Kalau ini Awan-awan enggak. katon kelakon. Ya, kalau yang sekarang Sekarang sprint Terus, Desas. Itu nanti harus diajari tujuan manajemen risiko. Mulai Ada Mas ada Bayu Karena kan mulai- ini Solo bertujuan Betul, kan. tujuannya sama. nanti di episode 2 itu nanti. kita simpan di episode 2 ya Ya, tentang episode tujuan dua ya. bagaimana manajemen resiko. Manajemen resiko. Saya ke Mas Nando. Mas Nando, kalau ngobrol sama anak muda, Iya. keresahan apa sih yang sering muncul sebetulnya anak-anak muda? Jadi apakah memang wah kok golek gawean angel, Iya. wah kok peluang bisnisnya oke, tapi apa sih keresahan yang sering muncul kalau ngobrol-ngobrol sama anak muda, Mas Nando? Itu menarik juga ya. Iya. Maksudnya menarik. Tapi sebenarnya anak muda itu kan sumber dayanya, niatnya itu sebenarnya ada. Oke. Kalau saya ngelihat di wilayah saya sendiri aja. Di wilayah mungkin keratonan kan gitu. Saya sering kumpul dengan anak-anak muda itu, dia mempunyai niat dan energi dulu. Oke. Tapi dia tidak mempunyai role model. Mereka itu tidak mempunyai role model. Nah, itu yang menjadi handicapnya. Oke. Jadi ketika seorang anak muda yang sudah mempunyai niat dan energi tadi, Iya. dia mempunyai seorang role model. Oh, ternyata ada seorang muda yang Iya. sukses seperti ini loh. Iya. Panutannya gitu. Ya, role model lah idola ya, apa idola. ya? Oh, ternyata ada orang yang sukses dengan usaha bisnis distro loh. Ya. Ada usaha yang distro. Aku juga pengen kayak Betul, gitu. ketika mentor itu diketemukan dengan anak-anak muda yang punya niat tadi, itu kita bisa kelola bareng. Oke. Keresahan-keresahan kan sudah dapat tuh. Betul. Iya. Ya, keresahan yang kedua adalah ketika sudah niat ketemu dengan role model, itu nanti berarti kan masalah cara berjalannya. Iya. Oke. Seperti itu. Lah mungkin nanti poin-poin itu harus Ya. diketemukan antara niat mentornya tadi Mentornya. sama mungkin cara berjalannya bisnisnya. Iya. Tentu saja di sini ada biaya modalnya, Oke. biaya cara Akses sistem pasarnya. bisnisnya, akses pasarnya dan sebagainya. Ditemukan. Terus kalau Nah, Betul. itu tujuan kita memperjuangkan Iya. sebenarnya
kaula muda di sini. Ya, oke. Generasi Biasanya milenial. itu Mas obong belara, nggak konsisten Obong-obong gitu. belara, Iya, semangat di awal, habis itu ngendek. Tapi nggak apa-apa. Senior gitu. Nggak apa-apa. Semangat itu harus kita kelola Yang juga. penting semangat Iya, dulu iya. kan ya. Itulah berproses ya Mas. Berproses. Iya. Ya. Semangat itu termasuk modal. Betul, Oke. semangat itu adalah Karena bagian dari modal. Wong nom klumbrak-klumbrukan ya lah menarik. Iya. Ya, makanya tadi saya sampaikan Ya. dia itu maunya cepet, tapi resikonya gimana kan nggak Iya. ngerti. Iya. Iya. Cerita sedikit ya Mas, cerita sedikit mengenai partai politik ya. Oke. Partai politik kalau kita di sini kan dari PDI Perjuangan gitu kan. Hmm. Dulu saya sebelum mengurus di kecamatan, saya kan ketua Departemen Pemuda. Oke. Saya mempunyai pemikiran gimana cara pemuda-pemuda itu senang dulu. Happy dulu Ya, dulu iya, dengan senang partai dulu ya, politik tertarik dulu. Ya, biasanya kan wah partai politik itu Betul. Wah, pasti. kejam. Partai politik itu kayak Penuh drama misalnya. penuh drama. Nah, gitu. Isinya negatif-negatif semua. Iya, iya, iya. Stigmanya Nah, seperti itu ya. Stigmanya muncul seperti ya. itu. Gimana cara mereka itu senang dulu. Ya, ya, ya. Senang dulu di lingkungan ini. Seperti itu. Makanya Kemarin kemarin itu dibangun akhirnya. Iya. betul. Ya seperti Ya ini bisa ngobrol-ngobrol. rekan-rekan di sini kan di sini. tampilannya keren-keren dulu kan Oke. seperti itu walaupun ya toh. Ya. Iya. Apalagi ada calon Ya. pemimpin Kota Solo yang Nah, keren. iya. Keren. Semangatnya langsung, Iya. vibe-nya langsung Iya. kerasa. Bikin ngopi nih, bikin Ya, ngopi. boleh. Ngopi dulu. Biasanya langsung ke mentornya anak-anak muda. Ini yang Iya. sering memberikan hal-hal positif ke anak-anak muda juga tentang Oke. tujuan hidup mereka bagaimana Ya, ini. jadi gini, jadi kalau generasi muda ini memang kalau tadi kan kita sudah tahu lingkungannya ya. Iya. Jadi kita beri kesempatan dulu. Oke. Kalau tadi yang sudah disampaikan Mas Rio kan pengennya instan, nggak apa-apa. Kita berikan dulu instannya seperti apa. Kayak tadi misalnya pengen Cari tahu cepet tentang legislator speednya. muda itu seperti Iya. apa. Beri dulu ruangnya. Tapi kan prosesnya belum tahu ini. Iya. Oke. Prosesnya kan berdarah-darah, Iya. ya kan. Oke, Nah, kendalanya. nanti setelah Iya. dapat menjadi legislator seperti ini, nanti Iya. pelajarnya ditambah lagi belajar prosesnya seperti apa. Karena bagaimanapun menjadi legislator itu tidak lepas dari partai politik. Yes. Nah, makanya Ya. tadi kalau bilang partai politik dijauhin, Ya. nah kalau sudah legislator muda ternyata jalannya itu harus dari partai politik. Mau Oke. tidak mau kan mereka mempelajari Secara partai politik konstitusional seperti dan itu ya. memilih Ya. dia harus ada di mana. Iya. Nah, tentunya seperti itu, Mas. Itulah. Nah, jadi legislator itu kan kita kalau tidur paling 4 jam ya Mas ya. Iya. Ini Jadi- harus didengar ya anak-anak muda Jadi, ya. Iya, iya, iya. Sebelum Jiwa menjadi tadi itu. legislator kita tidurnya 3 jam. 3 jam. Oke. Iya. Ya, jadi legislator bisa mundur lagi tidurnya. Iya. 2 jam. Mereka kan taunya kita rapat pada Oke. rapat pergi. Padahal Iya. ketika kita membahas semuanya Betul. sampai dari jam 7 sampai jam 7 bisa. Betul. Iya. Bisa. Nah, Ya. Itu mereka ya nggak tahu. Tapi nggak apa-apa Mas, berkorban itu untuk tujuan yang baik. Untuk Iya. tujuan yang baik. Iya. Pertama, Makanya Wow. Ini penting ya karena memang terus terang kalau fun fact di Instagram itu yang muncul kan misalkan gaji DPR sekian, Ya. reses sekian, yang dilihat itunya. Enaknya. Akhirnya kan yang mindset adalah wah gede ki bayarannya. Ya. Nah, tapi kan sekali lagi kita tidak melihat proses berdarah-darahnya. Iya. Iya. Mengorbankan waktu harus mungkin dengan keluarga berkurang juga mau tidak mau kan begitu kan? Dan ya, tadi jam tidurnya. itu kalau kita- dihitung-hitung ya, kalau Ya. kita baru seperti ini aja. Iya, Oke. iya. Hidup kita itu 25% untuk keluarga. Hanya 25% saja. Yang Karena 75%. Ya kita ke Masyarakat. masyarakat, Iya. kita menjaring Iya. aspirasi dari Iya. masyarakat Betul, seperti betul. apa. Kalau kita cuma tidur ya sekali aja ya Pak Yar. Iya, iya betul. Iya. Dan- Makanya kan kita tidak boleh jauh-jauh atau membungkumi rakyat. Iya. Kita Iya. harus turun dekat dengan rakyat. Iya. Sehingga kita bisa menyerap aspirasi, mengetahui keadaan rakyat itu Betul. bagaimana. Nah, itu yang harus Solusi kita langsung bisa ditemukan di situ. tanpa Iya. harus Seperti slogannya ya makin berlama-lama. dekat makin rekat Betul, gitu ya. makin sama dekat, masyarakat makin rekat ya. Sama dengan perihal kalau kita berhadapan dengan harimau. Oke. Kalau kita memunggungi harimau kita dimakan. Tapi kalau kita berhadapan dia nggak berani. Wah. Nah ini yang harus Oke. ibaratnya aja masyarakat ini Iya, iya. ingin menyerang kita. Makanya Iya. harus bertatap muka ya. Iya. Terlatih Mas Bro karena berhadapan dengan Solo Safari. Enggak, rumah saya membungkungi. Perumpamaannya langsung ke harimau. Loh iya kan. Iya. Iya. Opini masyarakat Iya. itu berat. Kita nggak bisa Banyak terus harapan, Ya. banyak masalah, banyak keinginan kan begitu Mas Rio. hari ini muncul ini, Iya. besok muncul lagi. Iya. Ini sudah beda padahal kita yang bahas hari ini belum bisa Iya, selesai. iya. Dinamikanya Kompleks sekali. Iya. Dan kitanya cepat selesai. Ya. Pengennya segera dapat solusi. Ya. Nah, Mbak Tinda sebagai ibu juga sosok ibu yang memang harus ya mau tidak mau ada waktu dengan keluarga itu penting, tapi juga
memberikan sebuah solusi ke masyarakat, memberikan tujuan-tujuan tentang sebuah masalah ini juga tidak jauh lebih penting juga, harus memang diselesaikan di situ. Apa yang sering atau yang disiapkan sejauh ini? Ya pastinya kita harus tahu dulu permasalahannya seperti apa. Kemudian dari permasalahan itu kita gali harus seperti apa solusi yang terbaik untuk masyarakat. Oke. Yang terjadi sekarang kan masih banyak ya yang kita pikirkan adalah tingkat kemiskinan ya Mas. Meskipun di Kota Solo ini sudah turun tetapi masih ada. Betul. Nah, ini bagian dari tugas-tugas kita bersama untuk terus mendorong menaikkan kesejahteraan masyarakat supaya kemiskinan di Kota Solo ini semakin menurun, terus menurun begitu. Ini Mbak, Ya. jadi kalau di tingkat kota kita kelihatan maju, pembangunannya juga bertumbuh ya. Betul. Jadi, tapi yang harus kita ingat itu adalah ternyata masih ada masyarakat kita di bawah itu masih kesulitan. Jadi dalam ekonomi, kemudian dalam pelayanan kesehatan. Nah, makanya tujuan kita kalau di sini tentunya juga harus bisa bermanfaat untuk rakyat, untuk masyarakat. Ya. Jadi memang harus memberikan solusi yang paling cepat untuk masyarakat apa yang dibutuhkan. Begitu. Maka ya kita harus benar-benar turun Mas. Ya. Mbak Nisa sama juga ini yang memang dihadapi, apakah hal-hal keresahan apa dari khususnya tidak hanya generasi muda juga, artinya wanita-wanita yang sering ya curhat lah sekarang kalau ada permasalahan itu kan lebih apa ya, lebih dari hati ke hati lah sama perempuan, apa yang sering dijumpai? Jadi ketika kami turun ke Solo, kita melihat problem dinamika yang terjadi di masyarakat yang notabene satu kepala itu lain lagi walaupun base-nya sama, keuangan dalam arti kata-kata seperti itu, tapi persoalannya berbeda, tentu penyelesaiannya juga berbeda. Nah, kita kembali lagi seperti Mbak Resti tadi ya. Jadi kita lihat esensinya apa sih, benang merahnya apa. Jadi jangan asal menjustifikasi dan jangan asal misal ya katakanlah diunggah langsung tahu-tahu belum tahu duduk perkaranya ini langsung aja. Nah, ini kita yang minimnya di situ ya. Kita tidak bersosialisasi tapi tahu-tahu cukup-cukup aja. Paling cepet grup WA itu Mbak. Langsung disebarkan ya. Jadi viral ya, viral. Ayo sih gitu diunggah di grup RT dulu ya Mas ya. Kita lihat dulu ya di grup ini. Iki kok koyo ngene iki. Jadi ebane iki dan seperti itu dan banyak lagi ya macam-macam. Nah, artinya mbok yo WA sik pribadi atau diselesaikan ini dulu. bener atau enggak ya. sih gitu ya. Jangan semena-mena ini zaman teknologi terus langsung moro-moro langsung ya. Jadi kita kembali ke adab lagi. Ke bagaimana dasarnya lagi kita membangun seperti itu. Terus kalau terkait seperti kita peran wanita Mas, karo anak wis keter kan gitu ya. Jadi artinya kita waktu Bener. Iya, 25% ya Mas. Iya. Itu untuk keluarga yang lain wis monggo kita untuk semuanya. Kan artinya kita turun ke masyarakat dengan problem yang banyak sekali. Yang dinamikanya luar biasa. Nah, artinya kita sebetulnya masyarakat itu membutuh dirungokke ceritanya. Gitu. Tetap kita pokoknya tidak lelah ya Mbak ya, turun ke masyarakat ya. Ini. Oh ya Bu, artinya mungkin beliau belum tahu ya solusinya harus kemana. Terkadang misalnya itu boleh obatnya morone orang ning apotek tapi langsung ning rumah sakit kan. Jadi mereka yang belum tahu kita harus lewat alur-alurnya gitu ya. Tugasnya kita seperti itu. Jadi memang memberikan edukasi ke masyarakat, memberikan informasi. Oh ini lho caranya. Oh begini loh. Oh caranya seperti ini. Itulah ya, memang artinya kita harus betul-betul bisa mengerti seperti ini ya, karena memang setelah tahu tujuan-tujuan yang memang menjadi permasalahan masyarakat, akhirnya tujuan dari solusi yang harus diberikan pun juga akhirnya ditemukan juga begitu kan. Skala kecilnya aja saya tadi habis arisan PKK dan Wih, siswa itu ini. 10 orang ya. Keluhannya itu aduh wancine golek sekolahan anak, aduh wancine ini lah. Itu baru 10 orang Baru ya. 10 Saya orang. bisa bayangin ini dari kelima ini nanti Wes. menghadapi berbagai Itulah dia. masalah Padahal ya. tiap hari agenda paling nggak 3. Betul. 3 kegiatan ke PKK mana? Tiap hari saya PKK. Dari keluhan-keluhan itu itulah tujuan kehadiran kita dari sini. Itulah dengan Untuk adanya memperjuangkan, solusi. untuk memperjuangkan keluhan-keluhan itu biar menjadi Oke. Iya. Sebetulnya kita masih pengen ngobrol terus. Iya, Tapi saya yakin masih banyak hal yang harus kita simpan. Iya. Nah, di Solo Untuk Bertujuan ke berikutnya. episode Mungkin selanjutnya. sebelum kita akhiri ada hal-hal yang sifatnya apa ya, harapan atau mungkin
satu tujuan yang ingin disampaikan saya dari Mas Nando dulu untuk generasi muda kita untuk merespon ke depan agar kita bisa cerdas dalam berdemokrasi, melek berpolitik sehingga tujuan dari pesta demokrasi itu akan didapatkan. Ya, ya. Silahkan. Ya kalau saya slogan lama itu saya masih pegang. Ya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ya. Dan ini kesempatan, ini adalah masa kita kaula muda untuk berjuang. Nggak usah muluk-muluk lah. Berjuang untuk kota kita sendiri dulu. Ya. Oke. Seperti itu. Pasti banyak tujuan-tujuan yang ingin kita capai untuk kota kita. Pastinya tujuan yang baik. Ya. Tentu saja kota kita sudah baik. Tapi kita akan dengan kehadiran kita ada di sini, kita bisa memperjuangkan tujuan-tujuan yang lebih baik. Amin, amin. Dan pemuda, ini saatnya pemuda. Ya. Ini saatnya pemuda. Baik. Masanya ya. Masanya. Masanya udah Ya. muda. Mas Wahyu silahkan. Oke, kalau Mas Nando dengan slogan lama, saya juga masih slogan lama. Oke, Ya. ya. Jadi Apa kaum nih? muda, gaspol ya, slogannya begini, nek wani ojo wedi-wedi, nek Nek wedi wedi ojo wani-wani, Supporter. jalan terus. Iya. Gitu. Mantap, Iya, mantap. iya, Mbak Nisa silahkan. Sama di tadi kebeli tadi ya. Oke. Yang muda yang berdaya. Oh, ya. Muda yang berdaya. Ayolah pemuda, orang mau ngapain toh? Ya toh. Iya. Ayo kita bersosialisasi, kita bermasyarakat, Yang kita produktif saling gitu ya. kita saling memanfaatkan waktu biar kita mengenal. Iya. Jadi polemik yang terdekat dulu kita bisa menguasai. Kita mengenal masyarakat tetangga tekarun itu. Iya. Betul. Dari arisan Jasa Wisma itu Iya. sendiri yang dijualan PKK. Iya, iya. Iya, Mbak, ya. Saya PKK. Mengenai PKK banget Iya. ya. Ya, jadi monggo, ayo orang Ya. mau neng kamar, orang Ya. HP-an Betul, tok seperti itu. betul, Ayo betul. kita keluar. Iya. Teleh ke HP ini Nah. kita bermasyarakat. Itu ya. Barangkali ada masyarakat warga yang membutuhkan, bae malah dhewe Iya. ora ngerti. Dan seperti itu. Tapi saya yakin insya Allah ayo bareng-bareng. Oke. Hidup sekali jadi yang bermanfaat. Siap Nah. itu. Monggo Mbak Tenda untuk memberikan semangat juga untuk generasi muda kita. Ya, sama. Yang muda yang berkarya, Ya. ayo anak muda Solo, kita terus memajukan Solo dengan tujuan tadi yang lebih baik lagi, Solo yang lebih maju lagi tentunya dengan generasi muda yang lebih inovatif, Ya. lebih berkembang untuk Solo tercinta. Amin, amin, amin. Mas Rio ini untuk Kalau Mas tujuan- Rio jangan slogan, pantun saja, pantun. Pantun, kalau itu nggak bisa itu. Cakep, pantun cakep. Ya, Monggo Mas Rio. ya kalau saya gini, berpolitik itu adalah seni untuk mengolah aspirasi. Anggap saja buat kaum muda bahwa berpolitik seperti kaum muda berbisnis. Iya. Oke. Jadi kalau sudah mengagumi seni berpolitik, berarti anak muda ini sudah menyerap apa yang artinya politik. Ya. Nah, ke depan kalau bisa teman-teman muda ini cintailah politik. Yang tidak baik itu adalah oknumnya. Tapi partai politik itu semuanya baik. Baik. Betul. Apalagi Setuju. dengan partai politik yang berideologi Pancasila, karena kita selalu toleransi terhadap semuanya. Setuju saya. Jadi bagi kaum muda, pelajari setiap partai politik yang ada. Ya. Ambil yang berideologi Pancasila, karena ketika ideologi Pancasila berada di hati dan pikiran, kita bekerja tidak pernah akan memindahkan apapun. Itulah Gitu. yang paling. Semuanya setuju ya? Setuju. Setuju. Karena tujuan kita tanpa toleransi. Betul Ya. sekali. Semua Untuk dikerjakan. semua dan memang memberikan hal yang sama untuk Ya. berkeadilan juga dalam kesejahteraan Ya. juga. Ya. Terima kasih sekali waktunya. Enggak jadi Sudah pantun ya Mas ngobrol-ngobrol. Rio. Oh iya. Saya udah siap-siap Pantun. cakep gitu loh. Ini mumpung ada di podcastnya Solo Bertujuan. Bertujuan ya, saya menyapa teman saya di Kota Minahasa Utara ya, Oh, supaya betul, besok betul. bisa ada hubungan yang baik antara generasi muda Kota Surakarta dengan Minahasa Utara. Karena kalau ini dibangun, Bisa karena bersinergi. bisa dari segi bisnis dan bisa dari segi kebudayaan, ini nanti akan sangat bagus. Amin. Minahasa Utara. Minahasa Ya. Utara. Mas Nando untuk warga-warga di RT-nya ada salam-salam. Pak RT-nya ada di sini. Mana sih daerah mana sih Mas? Daerah mana Mas Nando? Saya Serangan Pasar Kliwon. Oh, Serangan Pasar Pasar Kliwon. Kliwon. Kalau Iya, Mbak iya. Tenda, daerah? Biar kita kalau mampir Banjarsari. Banjarsari. Mas Rio? Saya Pucang Sawit Jebres. Jebres. Ya. Jebres lah.
Mbak Anissa. Saya Punggawan Banjarsari. Punggawan Oh, Banjarsari. Banjarsari. Mas Wahyu? Kalau saya dari Sondaan, Kecamatan Laweyan. Laweyan. Oh, Laweyan. Sunda. Oke, Nah, ya, jadi bisa langsung ya mampir ke tempat Iya. beliau-beliau ini ngobrol-ngobrol. Mampir ke langsung. rumahnya Pak RT ya. Oh, Mampir iya. ke rumahnya Pak RT juga Wah, bisa. aku di jabatan akan aku ora dijam- duwe lagi. Baik, terima kasih sekali lagi Oke, atas terima kasih. waktunya. Kita sudah semuanya ngobrol di Solo Bertujuan. Makin dekat, makin Dan jangan lupa subscribe dan share, tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kita sehingga nanti bisa terus update perkembangan dari Solo Bertujuan dan ikuti terus podcast kami yang lain dengan tema-tema menarik untuk tujuan Kota Solo yang lebih baik. Sampai jumpa. Terima